alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kawan-kawan, pada workshop pendidikan anti korupsi ini adalah hasil kerjasama Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, khususnya Himpunan Mahasiswa Program Studi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di akhir tahun 2020 ini. Selanjutnya, setelah pembukaan, kita melangkah acara selanjutnya adalah keynote speaker dari Rektor Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah, sekaligus menyapa dan membuka acara workshop pendidikan anti korupsi di bulan Desember 2020 ini. Kepada beliau, Dr. K. Haji M. Zakaria MA, selaku Rektor IAI Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Abizidni ilma wa rusukni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Summassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan Bapak Dr. Nurul Gufran, Wakil Ketua KPK Pusat, yang saya muliakan panitia pelaksana, moderator, dan semua peserta yang sempat hadir dan sekarang sudah bergabung. Alhamdulillah, syukur mari kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah, rasa syukur kita atas pemberiannya dan atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Mudah-mudahan insyaallah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, lebih khusus kita semua umatnya yang selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya prinsip, mudah-mudahan insyaallah di hari kemudian nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. amin. Pertama-tama dulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Nurul Gufran, Wakil Ketua KPK Pusat, yang menyempatkan hadir dalam acara workshop pendidikan anti korupsi. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga banyak makasih kepada semua peserta yang ikut serta bergabung pada acara ini. Yang kedua, saya kira workshop ini pendidikan anti korupsi sangat kita harapkan wejangan dari Bapak Dr. Nurul Gufran dalam kaitannya masalah berkaitan dengan korupsi untuk masa depan kita. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ke depan kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin ke depan,
Ya, sudah ada titipan, sudah ada amanah diberikan oleh Pak Dr. Nurul Gufran. Yang mudah-mudahan itu yang menjadi bekal buat kita. Ya, sekali lagi juga saya juga minta maaf kalau pada khususnya Bapak Dr. Nurul Gufran, kalau acara ini tidak memuaskan. Insya Allah usaha kami, ya usaha anak kami, salah satu dianggap menurut saya baik, karena itu mencari bagaimana yang terbaik ke depan, terutama perhatian ke negara kita. Ya. Yang jelasnya mereka menganggap bahwa korupsi itu sangat berbahaya bagi negara kita. Saya kira begitu. Kembali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan buat kita. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata pengantar pendahuluan dari Rektor Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Selanjutnya arahan dari Bapak Wakil Ketua KPK. Dalam hal ini yang terhormat beliau Dr. Nurul Gufron. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin Pak Dr. Nurul Gufron. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Kiai Haji M. Zakaria MA. Yang saya hormati juga Mas Rahmat Mansur SHI MH ini ya. Bapak Ya, Pak. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAI Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Masuk juga yang saya hormati saudara moderator. Ya, Pak. San muda yang begitu semangat, dan juga pada segenap peserta webinar pada siang hari ini. KPK dari Hamda Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du, tema yang saya mintakan kepada KPK yaitu anti korupsi sebagai pencegahan tindak pidana korupsi sejak usia muda gitu ya. Kalau nggak salah temanya adalah perlunya pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam struktur kurikulum pendidikan. Saya perlu sampaikan lebih dahulu, saya tidak perlu materi ya, langsung sampaikan saja. Ya, Pak. Sekali lagi, saya akan struktur apa yang akan saya sampaikan. Pertama, apa tujuan kita bernegara? Kemudian itu apa korupsi? Kemudian pentingnya pendidikan sebagai skim atau strategi pemberantasan korupsi. Saya masuk kepada yang pertama, bicara tentang tujuan bernegara. Ini para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Praminoto, Kiai Hasyim Asy'ari, Adi Kusno, dan lain-lain, itu di tahun 45
bahkan di tahun-tahun sebelumnya para pejuang kita, jadi ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Tengku Hasanuddin dan lain-lain. Itu semua adalah para pendiri kita. Kenapa mereka kemudian mendirikan bangsa dan negara Indonesia? Karena ingin satu tujuan, yaitu ingin Indonesia sebagai wadah rakyat Indonesia berkumpul, di mana ada wilayah dari Sabang sampai Merauke, untuk mengantarkan pada keadilan dan kemakmuran. Kenapa kemudian keadilan dan kemakmuran itu yang pertama dan yang utama? Karena memang para santri, para mahasiswi di AI Al-Mawaddah Warahmah Kolaka tentu memahami bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah menjadikan dan menciptakan kita itu adalah untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Khalifah apa? Khalifah itu wakil. Wakil dari Tuhan, wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran. Kemudian untuk apa? Untuk kemudian memanifestasikan, mewujudkan Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, untuk membina bahwa antara Anda yang memiliki hak-hak pribadi, apa hak-hak pribadi misalnya, hak untuk memiliki tanah, hak memiliki mobil, hak untuk beragama, itu hak-hak pribadi. Ketika berhubungan dengan hak-hak pribadi yang lain, saya memiliki kebebasan, Anda memiliki kebebasan. Hubungan antar kebebasan itu kemudian ada yang mengatur. Maka kemudian butuhlah seorang pemimpin. Butuhlah kemudian tatanan. Butuhlah tata kelola kenegaraan. Maka para pejuang kita itu sesungguhnya berharap Indonesia itu sebagai wadah. Wadah untuk saling mengagregasi kepentingan bersama. Seperti apa contohnya kepentingan bersama itu? Saya butuh makan, itu kepentingan saya pribadi. Anda butuh makan. Anda butuh sholat, itu kepentingan pribadi. Tapi ketika kita kemudian butuh sekolah, butuh rumah sakit, butuh jembatan, ruang-ruang publik, ruang-ruang bersama itulah kemudian yang diharapkan dikelola oleh negara. Ruang-ruang negara inilah kemudian harapannya, orientasinya adalah keadilan dan kemakmuran. Itulah kemudian, maka setiap warga negara itu kemudian memberi mandat, memberi amanah. Sebagian kebebasan kita diberikan kepada negara melalui pemerintah. Harapannya negara mengurus kepentingan-kepentingan bersama. Harapannya amanah. Kita, Anda semua sebagai warga negara memberikan mandat amanah. Untuk urusan kepentingan bersama, kami pasrahkan kepada aparatur negara. Harapannya apa aparatur negara? Aparatur negara mampu secara adil melayani semua warganya. Baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Baik yang kaya maupun yang tidak kaya. Baik yang di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan, di Papua harus sama. Ini sesungguhnya kenapa kita bernegara adalah untuk mengurus kepentingan bersama. Supaya apa? Supaya kemudian kepentingan bersama itu diurus secara adil. Secara adil. Itu kita bernegara. Kemudian apa yang disebut korupsi? Korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang. Uang dari pajak kita setorkan kepada negara. Wewenang kita limpahkan sebagian kepada aparatur negara. Harapannya sekali lagi supaya aparatur negara mengatur secara adil, memberi pembangunan secara adil, melayani layanan publik secara adil. Korupsi adalah menyimpangkan amanah tersebut. Uang yang dikumpulkan dari pajak bersama, dari pajak oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan, kemudian ditampung di kas negara. Oleh penyelenggara negara, harapannya
digunakan untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran bersama. Tapi kemudian ternyata kalau disimpangkan, maka kemudian itulah yang disebut korupsi. Jadi korupsi adalah nyolong atau mencuri, menggunakan uang bersama untuk kepentingan pribadi. Saya yakin para kiai, para mahasiswa IAI Mawaddah Warahmah sangat paham. Hak saya adalah hak saya, hak Anda adalah hak Anda. Tidak boleh kemudian saya mengambil hak Anda. Itu hubungan personal, hubungan antar anak bangsa. Ini yang diambil haknya bukan hak orang per orang, tapi hak publik. Sumbangan bersama-sama kepada pajak kemudian disimpangkan. Itu yang disebut korupsi. Jadi korupsi adalah menganggap kasarannya mencuri uang bersama. Mencuri uang bersama yang dikumpulkan oleh rakyat kepada kas atau keuangan negara. Itu yang disebut korupsi. Maka kita masuk ke korupsi ya. Peraturan atau hukum tidak pidana korupsi di Indonesia itu diatur di Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001. Apa saja isinya? Isinya terdiri dari 30 norma. Pasalnya dari pasal 22 pasal 2 sampai pasal 22. Kalau kemudian mau dikelompokkan besarannya ada 7 jenis tidak pidana korupsi. Pertama, memperkaya diri secara melawan hukum dengan merugikan keuangan negara. Itu pasal 2 dan pasal. Yang kedua adalah suap. Nah, bahasa Inggrisnya bribery, bahasa Arabnya di teman-teman di IAI Al-Mawaddah Warahmah ini bahasa suap itu bahasanya riswah. Tentu Anda memahami riswah. Apa riswah? Memberi sesuatu kepada seseorang supaya dia lengser atau dia menyimpang dari kebenaran. Riswah. Mestinya berbuat begini, berbuat A, dikasih uang supaya tidak berbuat begitu. Itu adalah riswah. Kemudian kedua, pemerasan. Apa nih pemerasan? Misalnya di tempat Anda ada bupati, Anda ngajukan izin, izinnya tidak dikeluarkan karena tidak diberi duit, tidak diberi uang bupatinya, bupati yang minta, itu adalah pemerasan. Kalau suap itu saling sepakat untuk menerima dan memberi sesuatu supaya berbuat yang melanggar. Kalau pemerasan itu yang dari atas, dari pejabatnya yang minta. Kalau gratifikasi itu dari masyarakatnya, dari orang per orang, rakyatnya yang memberi sesuatu. Itu gratifikasi. Jadi hampir sama. Suap itu sepakat, kalau pemerasan tekan dari atas, diperas dari atas, kalau gratifikasi diberi dari bawah. Itu gratifikasi. Apalagi itu yang keempat. Yang kelima apa? Konflik kepentingan. Apa konflik kepentingan maksudnya? Misalnya saya bupati. Pada saat pengadaan barang jasa ternyata yang ditunjuk adalah perusahaan saya sendiri. Atas nama orang lain. Misalnya apa? Bikin jalan. Ternyata yang rekanan bikin jalan itu perusahaan yang milik saya sendiri. Itu konflik kepentingan. Itu keenam, yang ketujuh perbuatan curang. Curang apa curang? Maksudnya memberi kepalsuan, palsu. Contohnya apa? Membangun jembatan. Speknya jelas, kekuatan betonnya, besinya begini. Benar, sudah dilakukan, selesai. Tapi ternyata 1 tahun kemudian hancur, roboh. Setelah diteliti, ternyata besinya yang semula mestinya 12, benar 12, tetapi 12-nya SNI-an. Itu contoh dari tindak pidana yang bersifat kepalsuan. Itu tindak pidana korupsi. Ada 7. Memperkaya diri secara melawan hukum, gratifikasi, pemerasan, suap, yang keenam konflik kepentingan, yang ketujuh perbuatan curang. Itu
tindak pidana korupsi. Lantas bagaimana strategi KPK untuk memberantas? Jadi sudah tahu ya bahwa korupsi adalah bagian dari pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Karena uangnya dikumpulkan bersama dari pajak, dihimpun di kas negara, ternyata dikelola secara melawan hukum, sambil dibelanjakan tapi diambil lah begitu, intinya begitu, dicurangi. Itu korupsi, pengkhianatan atau pencurian terhadap uang bersama. Itu tidak pidana korupsi. Sekarang bagaimana KPK melakukan pemberantasannya? Anda sudah tahu bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini yang Anda banyak ketahui adalah dengan tangkap, dengan OTT. OTT itu adalah bagian dari strategi KPK untuk memberantas korupsi. Pelakunya itu harus ditangkap, kemudian saya jebloskan ke penjara. Tetapi faktanya saat ini tidak cukup hanya dengan menangkap. Kenapa? Kenapa tidak cukup ditangkap? Karena yang mau ditangkap sebetulnya banyak, terlalu banyak. Polisi dan KPK-nya terlalu sedikit. Ya mohon maaf, dari Sabang sampai Merauke, kalau proses politiknya seperti saat ini, untuk jadi bupati bermiliar-miliar biayanya, maka ketika duduk sudah mikir untuk korup. Bagaimana tidak? Karena biayanya saja sudah 30 M ke atas. Gajinya hanya 50 juta. 50 juta kali 12 setahun, paling berapa? 720. Kali 5 tahun, ya nggak sampai sekitar nggak sampai 5 M lah. Ya. Nah, biayanya berapa? Biayanya 30. Maka 30. kemudian bagaimana dia balik modal? Mau tidak mau korup. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi ditangkap satu sesungguhnya itu tidak akan kemudian mampu menangkap semuanya. Karena boleh jadi saat ini ditangkap, di tempat lain itu banyak yang melakukan yang sama tapi tidak ditangkap. Ini pertama, tapi tetap perlu penangkapan. Supaya apa? Untuk shock terapi. Supaya dirinya jerah yang melakukan dan orang lain takut melakukan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama, penindakan. Yang kedua, cara yang kami lakukan adalah apa? Dengan perbaikan sistem. Harapannya dengan sistem yang kaku, yang ketat, harapannya setiap pejabat itu tidak mampu, tidak bisa untuk korup. Itu harapan. Tetapi faktanya penindakan sudah, pencegahan sudah, perbaikan sistem sudah, tapi tetap ada yang masih lakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kemudian ada cara ketiga, yaitu apa? Dengan proses penyadaran. Inilah yang disebut dengan strategi ketiga, pendidikan, sosialisasi, dan kampanye kepada masyarakat. Harapannya apa? Setiap yang duduk, pejabat yang duduk itu kemudian dia sadar bahwa dia duduk mengemban amanah untuk kepentingan umum. Bukan didudukkan untuk kemudian ngambil duitnya rakyat. Bahwa kemudian dia duduk supaya sadar pertanggungjawabannya atas segala keputusannya bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, bukan hanya dipertanggungjawabkan di DPRD, bukan hanya dipertanggungjawabkan ke BPK atau BPKP atau Bawas, tapi dipertanggungjawabkan nanti kepada siapa? Kepada Allah melalui Munkar Nakir. Ini yang diharapkan supaya setiap pribadi, setiap pejabat negara itu sadar bahwa dirinya duduk di situ bukan untuk menumpuk harta, bukan kemudian untuk berdagang. Ini yang kami lakukan. Maka karena strategi ketiga ini, itu kemudian tidak bisa KPK lakukan sendiri. Maka KPK menggandeng semua jejaring pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMU, sampai perguruan tinggi. Harapannya apa? Sekali lagi harapannya setiap alumni dari lembaga pendidikan, harapannya tentu apa? Harapannya ilmunya semakin tinggi, akhlaknya semakin tinggi. Tidak boleh kemudian ilmunya tinggi, hafal ayat banyak, hafal hadis banyak, tapi kemudian tidak membekas di hatinya. Itu yang kami harapkan. Yang KPK harapkan bahwa semestinya semakin ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, adabnya tinggi. Dalam bahasanya nasional, integritasnya tinggi.
apa yang disampaikan itu memang sejalan dengan yang di hatinya. Itu yang kami harapkan. Kalau sudah setiap pejabat itu berintegritas, maka sesungguhnya bagi orang baik, bagi orang benar, nggak butuh Pak Polisi, nggak butuh Pak Jaksa, nggak butuh KPK. Orang baik itu nggak butuh hukum, nggak butuh syariah orang baik itu. Karena manusianya tidak berintegritas, maka butuh hukum. Sebaliknya, bagi orang yang jahat, niatnya sudah jelek, hukum maupun sistem, Pak Polisi, Pak Jaksa maupun KPK itu hanya soal apa? Soal tantangan. Karena di hatinya sudah ada niat untuk berbuat jelek. Sama dengan ada apa? Sama dengan ada maling misalnya. Kalau ada hansip, ada security, ada polisi, itu tantangan saja. Tinggal kuat-kuatan sampai kapan Pak Polisi itu akan menjaga, sampai kapan KPK bisa menjaga. Nanti saya tunggu ngantuknya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, KPK perlu kemudian bergandengan tangan, termasuk dengan IAI Al-Mawaddah Warahmah ini, untuk sekali lagi mengingatkan bahwa alumni pendidikan tinggi itu kami harapkan menjadi generasi-generasi yang anti korupsi, yang cerdas ilmunya, kepala otaknya cair, tangannya terampil, tapi juga hatinya berintegritas. Hati yang berintegritas itu hati orang-orang yang sadar bahwa dirinya mungkin saja tidak ada Pak Kiai, mungkin saja tidak ada tetangga, mungkin saja tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tidak ada KPK, tapi sadar dimanapun dia berada, ada Tuhan, ada Allah yang selalu mengawasi. Orang-orang yang sadar diri ini, maka kami yakin kalau kemudian duduk sebagai pejabat negara, itu mau ada CCTV, mau ada aturan, ada penjara, maupun tidak ada, sadar bahwa segala keputusannya itu kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Orang-orang yang sudah sadar seperti ini, kalau duduk jadi pejabat, insya Allah tidak akan korup. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, karena ini tanggung jawab integritas itu tanggung jawab ada di dunia pendidikan, KPK tidak memiliki sekolah, yang memiliki sekolah ada para bapak ibu sekalian, ada rektor, ada dekan, ada dosen, maka mohon kemudian integritas itu adalah tujuan utama. Tujuan utama. Jadi pondok pesantren mau juga IAI Al-Mawaddah Warahmah ini bukan hanya kemudian lulusannya hanya pinter Quran, menghafal hadis, tapi juga mohon adabnya, mohon itu menjadi ukuran dari kelulusan. Tidak cukup hanya banyak menghafal, tidak cukup hanya kemudian terampil. Terampilnya lulusan IAI misalnya apa? Ini kan fakultas syariah ya. Fakultas syariah apa terampilnya? Menghitung mawaris, hitung bagian warisan gitu. Tidak cukup hanya kemudian pinter menghitung waris, tapi bahwa di atas pembagian warisan itu ada falsafahnya. Apa falsafahnya? Kedamaian antar pewaris ini. Ya nggak boleh kemudian dibagi sudah hartanya berapa? Oh benar 1 M dibagi bla 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 bla. Setelah dibagi oleh alumninya IAI ternyata kemudian selesai nih Pak, selesai. Besoknya kemudian tengkar. Bahwa di atas pembagian waris misalnya ada kedamaian yang diharapkan. Nilai-nilai falsafah seperti ini yang mohon kemudian disadarkan bahwa tidak cukup hanya hukum, tapi di atas hukum harus ada rahmah, harus ada salamah, harus ada kedamaian. Itu contoh-contoh integritas. Atas ilmu itu harus kembalikan ada falsafahnya, ada azasnya, ada prinsipnya. Kalau bahasanya Pak Dekan, di atas syariah ada makosid syariah. Makosid syariahnya itu yang kemudian ditetapkan, jangan kemudian hanya soal fikih maupun syariahnya. Makosid syariahnya yang kemudian harus dikuasai
dikuatkan. Kenapa? Karena fikih ataupun syariah tentu berkelindan atau tergantung kepada apa? Kondisinya. Maka kalau tahu makosid syariahnya, mau berganti kondisinya, dia bisa memberi hukum-hukum yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pada masa. Itu yang saya kira kami sampaikan kepada semuanya. Sekali lagi, adab, integritas itu tidak bisa hanya diajarkan. Adab, integritas harus juga kemudian ditauladani. Para rektor, para dekan, para dosen itu harus menjadi tauladan pemberian ataupun internalisasi integritas kepada mahasiswa. Tanpa ditauladani, hanya bicara saja, maka kemudian akan ada deviasi-deviasi. Misalnya, sekarang ini kan banyak contoh-contoh pada saat dulu kita penataran Pancasila. Tetapi setelah selesai penataran, ternyata para penatarnya malah melanggar Pancasila. Itu yang kemudian meruntuhkan ajaran-ajaran Pancasila itu. Begitupun IAI. Jangan sampai kemudian mengajarkan kesederhanaan. Tapi ternyata dosennya tidak sederhana. Mengajarkan kejujuran, ternyata dosennya tidak jujur. Mengajarkan keadilan, mengajarkan objektivitas, ternyata memberi nilai tidak objektif. Lihat santrinya membawa apa gitu. Kami harapkan sekali lagi ini semua adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk IAI Al-Mawaddah Warahmah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Nurul Gufron. Beliau telah memberikan arahan kepada kita, luar biasa tadi. Beberapa yang saya catat bahwa di paparan beliau ada 7 jenis tadi tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya beliau juga arahkan ke kita bahwa generasi kita, milenial sekarang, dosenkah, dekankah, rektorkah, tidak hanya cukup dengan ilmu, tetapi juga tangan yang terampil, tapi juga mesti didukung dengan hati yang beradab, atau dalam bahasa beliau adalah berintegritas. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Dr. Nurul Gufron, arahan beliau, dan mudah-mudahan beliau juga masih bersama dengan kita, sehingga di akhir acara ini mungkin beberapa kawan sudah japri saya, WhatsApp saya, beliau ingin sekali bertanya kepada Pak Dr. Nurul Gufron, dan mudah-mudahan beliau masih bisa untuk bersama kita sampai di penghujung acara ini. Selanjutnya, acara selanjutnya kita akan coba dengar dan simak dari perwakilan dari Fakultas Syariah dan Hukum. Mohon maaf Pak Dr. Nurul Gufron, dekan tadi baru-baru WhatsApp saya dan telepon saya, orang tuanya beliau masuk rumah sakit di Kendari, sehingga beliau harus dari Kolaka ke Kendari, butuh 4 jam untuk urus hospitally, keperawatan ibunya di rumah sakit Kendari, sehingga beliau arahkan kepada salah satu dosen beliau di fakultas, yaitu Ibu Amriati SHMH, dalam mengarahkan pendidikan anti korupsi di tingkat SMA, di tingkat sekolah dasar, menengah, ataupun di perguruan tinggi. Kepada beliau, Ibu Amriati SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Ustaz. Yeah. Makasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji M. Sakaria MA selaku Rektor IAI Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Bapak Dr. Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK, dan Asisten Profesor Dr. M. Askari Sakaria SPT MSc selaku moderator, serta para audiens yang saya hormati.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan workshop pendidikan anti yang akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai memaparkan materi tentang pendidikan anti korupsi. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk atau perbuatan kotor. Bagaimana kita ketahui, korupsi juga itu merupakan salah satu perbuatan buruk dan perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Terus korupsi itu melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga itu dimaknai sebagai penyalahgunaan peran, jabatan, publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Ada dua cara untuk mengatasi korupsi, yaitu dengan pencegahan, yakni pencegahan pendidikan anti korupsi, seperti pencegahan anti korupsi dan pemberantasan korupsi dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi itu adalah usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan atau nilai-nilai sikap dan terampil yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Karena ketika korupsi semakin dibiarkan dan tidak dicegah, maka akan semakin berlarut-larut. Terus sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik itu sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif. Terus adik-adik siswa yang saya hormati, audiens, pendidikan anti korupsi itu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak, siswa, mahasiswa, dan generasi muda, guna membentuk sikap anti korupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif lainnya. Nilai-nilai anti korupsi juga yang ditanamkan tersebut yaitu pertama, kejujuran. Nilai kejujuran, dan kedua nilai tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kerja keras serta kepedulian. Itu merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan terlebih dahulu di dalam diri kita. Terus nilai-nilai anti korupsi tersebut secara formal itu ditanamkan di sekolah, di perguruan tinggi, melalui kurikulum yang dikembangkan. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran. Misalnya di SMA, dia belajar masalah PPKN. Terus di perkuliahan seperti kami di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum IAI Al-Mawaddah, ada mempunyai satu mata kuliah, yaitu mata kuliah anti korupsi, yang dimana dia itu ada 2 SKS dan 16 kali pertemuan. Terus saya lanjutkan nilai-nilai anti korupsi tadi, yaitu diterapkan di dalam perkuliahan, ada kontrak pembelajaran ataupun diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran di sekolah. Saya rasa adik-adik siswa pasti semua sudah belajar masalah korupsi. Kalau di SMA itu kalau tidak salah pelajaran PPKN. Terus metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi diantaranya adalah metode in class atau diskusi.
Terus selanjutnya itu nilai-nilai atau upaya-upaya untuk melawan atau memberantas korupsi itu tidak cukup dengan menangkap atau menjebloskan koruptornya ke dalam penjara, tetapi sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas itu kepada calon koruptor. Terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor. Karena koruptor itu jika dia walaupun dia tidak punya niat, tetapi kalau dia punya kesempatan bisa saja dia lakukan. Terus koruptor baru untuk melampiaskan itu hasrat korupsinya. Itulah sebabnya harus diberlakukan penanaman nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan terutama kepada generasi muda. Mengapa nilai-nilai anti korupsi perlu disampaikan ke dalam jiwa roh generasi muda? Yaitu adanya keyakinan bahwa generasi sekarang itu adalah generasi yang lahir dan generasi yang tumbuh dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korup. Hal itu berakibat pada sikap permisif generasi sekarang terhadap perbuatan korupsi. Secara lahiriah mereka mengutuk dan mencela perbuatan korupsi, tetapi hati mereka tidak tega terhadap para koruptor, sehingga mereka cenderung memberikan dan memaafkan para koruptor. Untuk itu generasi yang akan datang atau yang saat ini adik-adik siswa disebut generasi muda harus didorong untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Terus perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbaharui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi-generasi terdahulu. Dan sekarang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan bangsa. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang perlu disampaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi lainnya. Pertama itu nilai kejujuran, di mana nilai kejujuran itu adalah sifat atau keadaan jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati. Adalah mengungkapkan sesuatu dengan kenyataan yang dilakukan atau dialami dan dirasakan. Terus setelah tadi nilai kejujuran yang harus ditanamkan adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab itu berasal dari kata tanggung dan kata jawab. Kata tanggung itu bermakna beres, tidak perlu khawatir. Atau tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain. Terus yang selanjutnya itu kita harus punya wujud nilai tanggung jawab, diantaranya adalah seperti kalian seorang pelajar. Mahasiswa belajar sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, memelihara amanah. Ketika mendapatkan tugas harus dikerjakan atau menempati posisi tertentu dalam keadaan kegiatan atau kepanitiaan. Misalnya dikasih amanah untuk jadi ketua panitia, amanah itu harus kita laksanakan dengan baik. Kita diberi misalnya kita kuliah, kita harus menargetkan kita harus selesai misalnya 3 tahun. Kita dikasih kepercayaan sama orang tua untuk menyelesaikan 3 tahun. Kepercayaan itu harus kita jaga. Terus yang ketiga itu nilai keberanian. Nilai keberanian itu yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan kesulitan dan sebagainya. Keberanian juga itu adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang memang diyakini kebenarannya. Orang yang berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Terus merupakan agar penting dan dalam kebenaran adalah mengatakan kebenaran adalah pahit dan buahnya adalah manis.
yaitu terwujudnya pribadi dan masyarakat yang baik. Terus nilai keberanian pula itu harus diterapkan dalam kehidupan sekolah, di kampus, dapat diwujudkan dengan indikator berani bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Terus berani membela kebenaran dan keadilan betapapun pahitnya, dan berani mengakui kesalahan. Jadi kalau misalnya kita salah, kita harus mengakui kita salah. Terus yang keempat, keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, yaitu sama berat dan tidak berakhir sebelah tidak memiliki berpihak kepada yang benar. Terus setelah keadilan itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya tidak tertutup, tersingkat, tidak dirahasiakan. Nilai keterbukaan berkaitan erat dengan kejujuran. Terbuka tidak berarti bahwa segala pertanyaan orang lain harus kita jawab selengkap-lengkapnya. Atau orang lain berhak untuk mengetahui segala perasaan dan pikiran kita. Terus kita harus punya rasa terbuka, berarti kita selalu muncul sebagai diri sendiri. Terbuka pula berarti kita tidak menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya. Pendek kata terbuka adalah orang boleh tahu, terbuka adalah orang boleh tahu siapa yang kita. Terus nilai keterbukaan itu dalam kehidupan bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sekolah dan kampus. Dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku mengungkapkan sesuatu tanpa ada yang ditutupi. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang kita lakukan. Jangan lain yang kita katakan, lain yang kita lakukan. Terus apa yang dikerjakan dapat diakses oleh siapapun, serta memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang disembunyikan. Terus yang terakhir itu kedisiplinan. Terus yang keenam itu kedisiplinan. Kedisiplinan itu berasal kata disiplin, artinya kita harus mentaati peraturan, tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Terus kesederhanaan dan kerja keras. Itu juga sangat dibutuhkan untuk nilai-nilai pendidikan korupsi. Kesederhanaan itu artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Apa yang kita miliki kita syukuri. Terus adalah kesederhanaan juga itu adalah sikap dan perilaku mementingkan tujuan bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Terus yang kedelapan itu kerja keras. Kata kerja keras bermakna kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Dengan demikian, bekerja keras itu berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi bekerja keras akan muncul dari sosok-sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam keadaan apapun. Terus pendidikan anti korupsi itu tidak banyak yang memahami apa itu pendidikan anti korupsi. Jadi saya jelaskan sedikit apa dan untuk apa itu pendidikan anti korupsi. Secara umum, pendidikan anti korupsi itu diartikan pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi juga itu dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mampu dan mencegah menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Terus sasaran akhirnya itu bukan hanya untuk menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah dari perilaku koruptif. Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu. Demikian pula pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi itu adalah yang pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Terus yang kedua itu perubahan persepsi dan sikap-sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi itu melibatkan 3 domain penting, yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Oke. Yang pertama itu Bu Amriati, ya, ya Sos. insya Allah Iya, Pak. ini karena waktu presentasinya cukup, mungkin nanti insya Allah kita sambung di sesi tanya jawab. Oh iya, iya Pak. Iya. Demikianlah tadi paparan materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Amriati SHMH. Beliau telah memaparkan dari awal definisi dari korupsi, kemudian beberapa bentuk nyata dari pendidikan anti korupsi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Insya Allah tahun 2021 di kurikulum yang baru ada salah satu mata kuliah yang menurut beliau akan akan ada di Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu pendidikan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang telah diatur oleh fakultas untuk dapat diambil dan diikuti mata kuliah itu oleh semua mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan mudah-mudahan di fakultas-fakultas yang lain di Institut Agama Islam insya Allah akan mengikuti jejak dari Fakultas Syariah dan Hukum ini untuk dapat memunculkan sehingga mahasiswa dapat memilih salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kemudian saya juga mencatat beliau juga mengutarakan kepada kita beberapa nilai yang harus ada di mata kuliah ataupun pelajaran pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini kalau itu pun ada di SMA melalui izin dari kepala sekolah untuk dapat terintegrasi beberapa mata pelajaran, bukan hanya PKN beliau tadi katakan, karena selama ini yang mungkin sumbangsinya terhadap pendidikan anti korupsi paling banyak adalah pendidikan kewarganegaraan atau biasa kita sebut dengan PKN. Itu diharapkan mata pelajaran yang lain juga seharusnya ada dan memiliki nilai-nilai yang saya sempat kutip tadi dari pembicaraan Bu Amriati SHMH, yaitu nilai yang pertama adalah nilai keberanian, ya. Kemudian ada juga tadi nilai kejujuran. Kemudian juga saya sempat kutip dan tulis adalah nilai tanggung jawab. Kemudian nilai kesederhanaan, ya, nilai kesederhanaan. Nah, kawan-kawan, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jikalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya kepada narasumber ataupun kepada keynote speaker tadi, Pak Dr. Nurul Gufron, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya untuk bisa berbicara, ataupun mengangkat tangan dengan menindih raise hand. Ini sudah Pak Ade Ismail Ananda. Ya, Ustaz. Oh, ya silakan kalau ingin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya luar biasa kepada Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa di tengah keterbatasan karena pandemi, tetapi kemudian masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan sangat bermanfaat ini, yaitu workshop tentang pendidikan anti korupsi. Yang saya muliakan, yang terpelajar, Pak Rektor, Pak Moderator, kemudian Pak Wakil Ketua KPK, tadi sempat menyinggung persoalan gratifikasi, ya. Persoalan gratifikasi. Ya, persoalan gratifikasi ini yang menjadi sulit karena pemberian itu atau memberikan hadiah, khususnya ketika misalnya kita dalam keadaan berlebihan, kemudian kita memberikan sesuatu itu, kalau kita berangkat dari budaya bangsa itu merupakan hal yang biasa. Hal yang biasa, tetapi kalau ini kemudian diarahkan kepada persoalan hukum, nah ini yang menjadi persoalan, karena
apa ya, karena budaya bangsa, bisa saya katakan budaya bangsa yang dikriminalisasi ini. Menjadi yang sangat wajar kalau misalnya kita dalam keadaan memberi, dalam keadaan berlebihan kemudian memberikan sesuatu. Entah itu mempengaruhi kewenangan atau tidak, nah ini masuk dalam unsur kategori gratifikasi. Ya, mohon pencerahannya dari Bapak Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK. Siap. Kita tampung dulu karena apa namanya, Pak Dr. Nurul Gufron off mikrofonnya. Ada lagi yang ingin bertanya untuk sesi kali ini? Ya. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aras sebagai masyarakat umum. Ya, ya alhamdulillah segala puji hanya milik Allah dan salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sungguh luar biasa sekali mengenai juga judul kita mengenai pendidikan anti korupsi, di mana kita sama-sama melihat baru-baru ini dua menteri kita yang terjerat mengenai korupsi. Jadi saya juga sangat berharap sekali mungkin bisa dijelaskan mengenai, karena kita sebagai Institut Agama Islam, mungkin kita bisa sedikit memaparkan mengenai bagaimana Islam memandang pencurian atau pengambilan harta umat begitu. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur sanksi dari koruptor seperti itu, karena ini juga sebagai pendidikan kita bagi adik-adik kita. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Dr. Nurul Gufron, kan pada dasarnya kita sudah mempunyai hukum yang sudah jelas, apalagi Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai hukum Indonesia sudah ada aturan-aturannya. Lalu sebenarnya apa penyebab? Apakah hukum kita ini lemah atau bagaimana? Sementara kita sudah mempunyai hukum itu sendiri. Lalu apa penyebabnya? Sehingga korupsi ini tetap saja ada yang terkena gitu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke arah ini ya, pendidikan anti korupsi di sekolah kita, di perguruan tinggi kita. Ada lagi? Ustaz. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dari WSET Kolaka. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri, apakah benar hilang dari negara kita? Coba diulangi suaranya tadi enggak terlalu jelas. Pertanyaan saya itu, apakah benar korupsi ini benar-benar bisa hilang dengan adanya pendidikan anti korupsi dan adanya lembaga yang mengurus korupsi ini? Karena bagaimana misalnya ketika ada anak kecil yang disuruh membeli bahan pokok untuk di rumah, lalu bilang orang tuanya, sisanya untuk kamu membelikan jajan, untuk kamu untuk belikan jajan, kan itu kan untuk kesenangan pribadi. Dan seperti yang tadi diucapkan oleh pemateri bahwa korupsi itu adalah untuk kepentingan pribadi dan kesenangan pribadi, maka saya rasa disitulah timbul bibit-bibit untuk korupsi. Misalnya kalau di Surki ini masih ada sisanya, berarti masih bisa saya gunakan untuk kesenangan saya. Siap. Cukup? Siap, cukup. Oke. Ada lagi kawan-kawan yang kita arahkan ke pendidikan anti korupsi? Ada lagi dari kawan-kawan yang hadir di siang hari ini? Jadi sebenarnya ini banyak yang daftar ini, sampai 60 yang daftar peserta, tapi mungkin karena siang gitu menjelang sore sehingga ini hanya seberapa yang hadir, tapi tidak apa-apa lah untuk semangat anti korupsinya. Bu Amriati masih bergabung kah? Bu Amriati?
Oh, dia off. Ya, Bu Amriati, ya, tapi Bu Ya. Amriati ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin tadi ada beberapa yang bertanya kepada Dr. Nurul Gufron, tapi ada juga yang bertanya untuk pendidikan anti korupsi kepada Bu Amriati SHMH. Menurut Ibu, pertanyaan tadi dari Al-Farizi, salah satu unsur mahasiswa, beliau bertanya, menurut Bu Amriati, bisakah hilang kasus korupsi ini dengan pendidikan ataupun dengan adanya lembaga anti korupsi atau anti razwah? Kalau di Malaysia lembaga anti razwah, kalau kita Komisi Pemberantasan Korupsi, disertai dengan adanya upaya preventif pencegahan, yaitu pendidikan anti korupsi di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah hilang dengan dua cara itu? Silahkan, Bu Amriati. Ya, oke, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Asisten Profesor Dr. M. Askari Sakaria, SPT, MSc. Baiklah, pertanyaannya tadi itu, bisakah hilang dengan korupsi itu dengan pendidikan anti korupsi? Saya rasa jika kita betul-betul menerapkan baik di dalam kehidupan sehari-hari, atau kita dulu berawal dulu dari lingkup keluarga, dari lingkup orang tua. Jika orang tua mengajarkan sejak dini kejujuran kepada kita, otomatis nilai-nilai selain kejujuran, nilai-nilai agama yang memang dia terapkan dengan ketat, terus dengan tegas, saya yakin kita sebagai anak pasti akan mendengar, terus akan menerapkan nilai-nilai kejujuran itu di luar dari lingkungan keluarga kita. Begitupun juga ketika kita berada di lingkup orang lain, dimanapun kita berada, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai kejujuran tersebut. Karena yang utama itu untuk menghindari korupsi itu, kita harus pertama harus jujur. Karena kenapa? Jika kita tidak jujur, pasti kita tidak bisa. Jika kita jujur, pasti kita selalu akan berbohong. Misalnya seperti tadi yang dia bilang, ketika kita disuruh pergi membeli, anak kecil disuruh pergi membeli, terus bilang ambil mie kembaliannya, ambil kembaliannya. Sebenarnya itu tergantung dari si anak. Jika memang si anak dididik oleh orang tuanya tentang kejujuran, tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, saya rasa pasti anak tersebut akan tertanam dalam dirinya, ini kembalian harus dikembalikan kepada orang tuaku, karena bilang orang tuaku tidak boleh berbohong, dimanapun kita berada kita harus jujur, kita harus menerapkan nilai-nilai begini, harus misalnya sopan sama orang, harus menerapkan dimanapun berada, kalau bukan milik kita jangan diambil, kayak seperti begitu saya rasa. Begitu Pak Moderator. Oh ya, terima kasih banyak Bu Amriati SHMH. Beliau tadi saya catat beberapa jawaban beliau bahwa masih ada secerca harapan bahwa untuk perbuatan yang demikian kotor yaitu korupsi untuk hilang, kita husnuzon, berprasangka baik, walaupun secara logik bahwa namanya perbuatan jahat ya pasti untuk potensi untuk muncul bisa-bisa saja. Tapi sekali lagi menurut Bu Amriati, ternyata harus ada penanaman nilai sejak dini, sejak kecil kita ditanami nilai-nilai yang baik dari orang tua kita, dan secerca harapan untuk hilangnya perbuatan korupsi masih ada di depan arah kita. Selanjutnya sekali lagi terima kasih banyak Bu Amriati telah menjawab pertanyaan dari saudara kita Al-Farizi. Kita coba untuk connect kembali karena Pak Dr. Nurul Gufron ada kegiatan sepertinya, tapi beliau masih bergabung dengan kita tapi off kameranya. Saya coba connect kepada Mas Romi dari KPK. Mas Romi dari KPK. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Romi. Mas Romi, mohon izin Mas Romi. Tadi ada beberapa pertanyaan Mas Romi dari kawan-kawan kita. Pertanyaan pertama Mas Romi tentang gratifikasi, Mas Romi. Siap, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah
gratifikasi ini memberi sesuatu kepada pejabat atau yang memegang otoritas suatu tanggung jawab di lingkup negara kita. Cuma pertanyaan ini dari Pak Ade, budaya bangsa kita itu biasa memberi gitu, Mas Romi. Ini mungkin pertanyaan pertama dari Pak Ade kepada Mas Romi dalam hal ini representatif dari KPK. Mungkin bisa diperjelas model gratifikasi ini, Mas Romi. Karena beberapa yang kita lihat di media massa, misal kalau pejabat atau pemegang amanah negara menerima hadiah itu melaporkan kepada KPK dalam bukti fisik ataupun hal-hal yang bisa dilaporkan ke KPK. Kepada beliau, Mas Romi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan KPK, mohon izin Pak Rektor, Pak Dekan, dan mewakili lalu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Iman Sulaiman, biasa dipanggil dengan Romi. Saya ketua tim dari Satgas Masyarakat, tim masyarakat sipil dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan dari pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron dan juga dari Ibu siapa Amriati tadi ya? Ibu Amriati ya, bagus sekali, terima kasih. Mohon izin tadi saya sambil paralel juga ada rapat gitu. Pertanyaannya dari Pak Ade, saya akan jawab. Yang pertama, gratifikasi itu di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu ada di pasal 12B ya, Junto pasal 12C. Jadi yang disebut gratifikasi itu yang pertama pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya gitu ya. Lalu diberikan dengan mengharapkan adanya balas budi. Lalu poin ketiga, ini poinnya saya sampaikan, tidak membutuhkan kesepakatan transaksional gitu ya. Contohnya misalkan pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Jadi kalau misalkan budaya kita, budaya memberi gitu ya, terus kita saling menghadiahkan, enggak apa-apa, itu bagus. Itu bagus. Yang tidak boleh adalah, yang perlu kita cermati adalah apakah yang kita berikan hadiah tadi itu memiliki jabatan sebagai penyelenggara negara, sebagai pegawai negeri atau tidak gitu. Karena kalau misalkan ternyata mohon izin misalkan saya dulu juga saya santri gitu ya, itu pengasuh saya gitu, terus kita berikan sebagai budaya terima kasih, bentuk takzim kita, itu boleh. Itu malah bagus gitu ya. Yang nggak boleh kalau ternyata pengasuh kita, misalkan gitu ya, itu ternyata sebagai sekda, waduh, ada jabatan lain, atau misalkan menjabat sebagai bupati, atau menjabat sebagai menteri. Nah itu, kalau memang sudah istilahnya dapat amanah lebih gitu ya, amanah, dan karena amanah tadi sebagai menteri, amanah sebagai bupati, wali kota, gubernur, itu beliau juga sudah diberikan, sudah ada ininya, sudah ada ukhronya, sudah ada gajinya dari anggaran negara juga sudah ada. Jadi terkait dengan ada jabatan tadi, kalau misalnya ada jabatan sebaiknya jangan. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya, Pak Romi? Saya bisa membedakan antara yang boleh atau yang tidak boleh. Pasti pertanyaannya seperti itu. Karena gratifikasi itu sebenarnya kata gratifikasi itu sebenarnya bahasa yang positif ya. Artinya adalah pemberian. Gratifikasi itu artinya pemberian. Jadi tapi ada gratifikasi yang legal, misalkan kita tadi saya memberikan kepada orang tua, keluarga, istri, anak, atau memberikan kepada pengasuh pondok, guru kiai kita gitu kan. Yang ilegal itu adalah yang tadi memberikan dengan adanya mengharapkan balas budi. Misalkan kita memberikan voucher belanja gitu ya agar kita menang lelang gitu, atau kita
memberikan sesuatu kepada yang mereka sebenarnya udah punya jabatan misalkan sebagai penyelenggara negara seperti itu. Nah, cara membedakannya itu bisa kunjungi website kpk.go.id. Di sana sudah ada penjelasan terkait dengan gratifikasi yang boleh atau yang tidak boleh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak semua strict kaku gitu. Oh semua jadi kalau memberikan gratifikasi enggak seperti itu. Yang perlu kita lihat hanyalah pada saat kita ingin memberikan mereka itu pejabat atau bukan. Kalau misalkan pejabat itu sudah dipenuhi hak-haknya oleh negara gitu. Jadi agar amanahnya yang diemban sama pejabat tersebut bisa objektif, jangan kita berikan. Udah cukup insya Allah. Gitu. Tapi kalau misalkan mereka bukan pejabat ya kita boleh. Budaya kita kan bagus ya, saling memberi. Itu dari saya, mohon izin. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan kedua dari Pak Aras dari unsur masyarakat umum yang hadir pada kesempatan kali ini di siang kali ini. Ini saya catat di sini bahwa hukum kita sudah ada, tapi terulang kasus korupsi ini, Pak Romi. Apakah efek jera itu tidak muncul dari pemberian hukum atau bagaimana, Pak Romi? Mohon izin pimpinan KPK Pak Nurul Gufron untuk menjawab. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan dari efek jera gitu ya, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri gitu ya, itu untuk denda dan dendanya itu sendiri itu memang maksimal hanya 1 miliar. Mungkin itu yang beberapa teman-teman dari akademisi gitu ya, juga di era sebelumnya pun di situ di KPK sudah pernah meminta untuk memperbaiki gitu ya, memperkuat dari Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ternyata korupsinya misalkan ada 100 miliar gitu kan, tapi dendanya hanya 1 miliar seperti itu gitu ya. Walaupun memang biasanya kita juga tidak, KPK juga terus misalkan menggunakan dengan TPPU gitu ya agar bisa bisa kembali dengan maksimal kerugian keuangan negaranya. Tapi itu saya kira yang menjadikan koruptor itu karena untungnya lebih banyak lah bisa seperti itu. Jadi masih ada misalkan sekian puluh miliar, nggak apa-apa lah kalau di penjaranya cuma sekian tahun, toh kalaupun kerja gitu dengan waktu yang di penjara seperti itu mungkin belum tentu juga bisa ngumpulin uang seperti itu. Tapi kita harus menekankan kepada masyarakat dan juga pejabat negara, penyelenggara negara bahwa kita harus mengedukasi bersama-sama gitu ya, memberikan pendidikan anti korupsi bahwa tidak halal uang tersebut gitu. Uang hasil korupsi itu tidak halal gitu ya. Bahkan kalau nanti pun tumbuh menjadi daging, dagingnya pun bukan daging yang halal untuk masuk ke dalam surga. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen diberikan efek jera, ya memang beberapa pernyataan untuk dimiskinkan gitu ya dengan TPPU dan lain-lain itu sudah banyak dijelaskan gitu. Tapi kalau kita harus patuh, kita sebagai warga negara yang baik, kita patuh pada undang-undang, dan di undang-undangnya yang kita gunakan saat ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya demikian adanya gitu. Jadi ya itu yang mungkin jadinya tidak bisa membuat begitu. Demikian. Oke. Terima kasih banyak Pak Romi, Mas Romi, ini sudah membantu menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita siang hari ini. Jadi kawan-kawan, beberapa hal yang saya catat tadi bahwa ada 3 atau 4 pertanyaan, yaitu gratifikasi. Jadi untuk gratifikasi ini secara similar meaning mempunyai makna yang sama dengan pemberian. Tapi tadi dijelaskan oleh Mas Romi, representatif dari KPK, mewakili Pak Dr. Nurul Gufron, menjawab bahwa ini mesti dibedakan. Kalau misalnya dalam kondisi beliau tidak memiliki jabatan, wewenang, nah ini hal-hal yang biasa dan positif. Tetapi kalau dia memiliki wewenang, maka kebutuhannya itu telah dipenuhi oleh negara. Dalam hal ini beliau tadi sempat istilahkan ujroh atau upah, beliau telah pejabat ini telah diberikan upah gitu.
Oleh karena itu tadi beliau untuk memperdalam ada beberapa bahan yang beliau arahkan kita ke website KPK. Dan ini mungkin menjadi bahan pendidikan anti korupsi, utamanya gratifikasi ini. Kemudian selanjutnya itu adalah hukum kita. Beliau juga sadarkan kita bahwa untuk memberikan efek jerah ini sebenarnya sudah banyak saran-saran dari pemikir hukum, pejabat hukum untuk ada beberapa tadi saya catat upaya pemiskinan, upaya pemberatan hukum kurungan, tetapi ini tidak sampai untuk memberikan efek jerah. Sehingga saya kira bahwa upaya preventif pendidikan anti korupsi sejak dini ini adalah upaya yang betul-betul bisa kita gunakan untuk melihat dunia Indonesia yang lebih baik ke depan tanpa korupsi. Kemudian yang terakhir juga tadi ada bisakah hilang korupsi ini dari Indonesia? Tadi ada secerca harapan dari Bu Amriati bahwa kita berharap bahwa itu bisa hilang tentunya dengan pendidikan, upaya preventif, pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasan tentunya, yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kira cukup mungkin pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita sama-sama melakukan upaya preventif. Tadi banyak sekali informasi terhadap pendidikan anti korupsi ini sejak dini, ya toh. Bahkan banyak sekali lah saya dapat ilmu walaupun secara posisi adalah moderator, tapi kita dapatkan banyak ilmu dan kita sama-sama lah untuk melihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia tanpa korupsi. Kawan-kawan, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan di sana sini. Sekali lagi yang sudah daftar ini ada sekitar 60, cuma mungkin karena siang dan waktu yang terlalu mepet sore sehingga mereka tidak hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi kawan-kawan, mudah-mudahan kita bisa amalkan ilmu yang kita dapatkan pada workshop kali ini. Bagi dosen mungkin ada upaya untuk bisa mengakomodasi supaya ada mata kuliah, salah satu mata kuliah pendidikan anti korupsi, kalaupun itu guru ataupun teman-teman siswa SMA, untuk bisa di beberapa mata pelajaran ataupun di beberapa kehidupannya untuk bisa mengaplikasikan ilmu dari pertemuan kali ini. Terima kasih kawan-kawan, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita punya itikat baik bahwa Indonesia tanpa korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.